Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji korelasi analisis parsial. Sebelum kita melakukan uji korelasi analisis parsial menggunakan aplikasi SPSS, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu korelasi analisis parsial. Analisis korelasi parsial digunakan untuk mengetahui hubungan antar dua variabel, di mana variabel lainnya dianggap berpengaruh, dikendalikan, atau dibuat tetap sebagai variabel kontrol. Nilai korelasi atau R berkisar antara 1 sampai minus 1. Nilai semakin mendekati 1 atau minus 1 berarti hubungan antara dua variabel semakin kuat. Sebaliknya, jika mendekati 0 berarti hubungan antara dua variabel semakin lemah. Nilai positif menunjukkan hubungan searah, X naik maka Y naik. Dan nilai negatif menunjukkan hubungan terbalik, X naik maka Y turun. Data yang digunakan biasanya berskala interval atau rasio. Baik, kita langsung saja untuk melakukan uji analisis korelasi parsial. Di sini saya sudah memiliki data. Di sini data kecerdasan, prestasi belajar, dan tingkat stres. Sebelum kita memulai uji korelasi menggunakan aplikasi SPSS, kita pindahkan dulu datanya ke dalam aplikasi SPSS. Kita klik di sini. Terus kita klik variable view. Di sini kita ubah nama, kita ubah menjadi X1, kolom kedua menjadi X2, dan kolom ketiga menjadi Y. Dan untuk desimalnya kita ubah menjadi angka 0. Untuk semua variabel pada kolom label, untuk kolom pertama, baris pertama ketik kecerdasan. Kolom kedua kita ketik tingkat stres. Kolom ketiga kita ketik prestasi belajar. Terus kita klik kembali data view, klik analisis, terus korelasi, klik parsial. Dan untuk kecerdasan kita pindahkan ke kolom variabel, dan prestasi belajar kita pindahkan ke kolom variabel. Untuk tingkat stres kita pindahkan ke controlling for. Terus kita klik OK. Dari hasil analisis korelasi parsial, RY, X1, dan X2 didapat korelasi antara kecerdasan dengan prestasi belajar di mana tingkat stres dikendalikan atau dibuat tetap adalah 0,4356. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi hubungan yang sedang atau tidak terjadi kuat antara kecerdasan dengan prestasi belajar jika tingkat stres tetap. Sedangkan arah hubungan adalah positif. Karena nilai R positif artinya semakin tinggi kecerdasan maka semakin meningkat prestasi belajar. Uji signifikan koefisien korelasi parsial atau uji T. Uji signifikan koefisien korelasi parsial digunakan untuk menguji apakah hubungan yang terjadi itu berlaku untuk populasi atau dapat digeneralisasi. Adapun langkah-langkah pengujian sebagai berikut. Yang pertama, menentukan hipotesis. HO, tidak ada hubungan secara signifikan antara kecerdasan dengan prestasi belajar jika tingkat stres tetap. Yang HA, ada
ada hubungan secara signifikan antara kecerdasan dengan prestasi belajar jika tingkat stres tetap. Untuk yang kedua, menentukan tingkat signifikan. Pengujian menggunakan uji dua sisi dengan tingkat signifikan alfa sama dengan 5%. Uji dilakukan dua sisi karena untuk mengetahui atau ada tidaknya hubungan yang signifikan jika satu sisi digunakan untuk mengetahui hubungan lebih kecil atau lebih besar. Tingkat signifikan dalam hal ini berarti jika mengambil resiko salah dalam mengambil keputusan untuk menolak hipotesis yang benar sebanyak-banyaknya 5% atau signifikan 5% atau 0,05 adalah ukuran standar yang sering digunakan dalam penelitian. Yang ketiga, kriteria pengujian berdasarkan probabilitas HO diterima jika P value lebih besar dari 0,05. HO ditolak jika lebih kecil dari 0,05. Membandingkan probabilitas nilai P atau value 0,185 lebih besar dari 0,05, maka HO diterima. Adapun kesimpulan dari nilai P value 0,185 lebih besar dari 0,05, maka HO diterima. Artinya bahwa tidak ada hubungan secara signifikan antara kecerdasan dengan prestasi belajar jika tingkat stres dibuat tetap. Hal ini dapat berarti terdapat hubungan yang tidak signifikan. Artinya hubungan tersebut tidak dapat berlaku untuk populasi, yaitu seluruh siswa, tetapi hanya berlaku untuk sampel. Jadi dalam kasus ini dapat disimpulkan bahwa kecerdasan tidak berhubungan terhadap prestasi belajar pada siswa. Mungkin itu saja pembahasan dari saya. Terima kasih.